Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duratun Nafisa Ahmad, NIM T20171086, akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan dengan judul Penerapan Metode Strategi Pembelajaran PQRST atau Preview, Question, Read, Summarize, and Test di MTS At-Taqwa Bondowoso dengan materi Istiqomah Kunci Keberhasilan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis tahun pelajaran 2019-2020. Akan saya mulai penjelasannya dimulai dari latar belakang ya. Latar belakang masalahnya kenapa saya mengangkat dengan judul ini. Yang pertama karena Al-Quran Hadis itu salah satu pelajaran wajib di MTS. Nah, selanjutnya di tengah pandemi ini, di tengah pandemi yang pelaksanaannya akhirnya menjadi sekolah online, pembelajaran daring, jadi metode PQRST ini menurut saya adalah metode yang bisa digunakan sebagai solusi dari permasalahan pembelajaran online, di mana antara guru dan murid itu tidak bisa bertemu langsung. Karena di metode ini itu ada pembelajarannya bisa dilakukan secara mandiri, tetapi tetap ada pendampingan dari guru mata dan evaluasinya dari guru mata pelajaran. Jadi itu metode PQRST ini bisa dilakukan secara mandiri oleh anaknya, tapi tetap diawasi nanti oleh gurunya. Yang selanjutnya rumusan masalah. Di sini saya mengangkat bagaimana peningkatan hasil belajar sekolah online siswa kelas 7 Al-Quran Hadis tentang materi Istiqomah Kunci Keberhasilan. Seperti itu. Dan selanjutnya kajian teori. Kajian teorinya di sini ada 3. Yang pertama, strategi pembelajaran PQRST. Yang kedua, langkah-langkah PQRST. Yang ketiga, penerapan PQRST dalam pembelajaran. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang apa sih strategi pembelajaran PQRST. Yaitu PQRST terdiri atas 5 langkah, yaitu preview, question, read, state, dan summarize atau state, dan test. Yang kedua, strategi PQRST dapat diterapkan pada siswa yang tengah menjalani sekolah online. Karena dari proses preview, question, dan read itu hanya butuh arahan saja. Jadi siswa itu bisa melakukan mandiri. Baru ketika sampai ke tahap summarize atau merangkum, baru itu guru turun tangan untuk melakukan evaluasi, mengontrol, mengoreksi. Nah, evaluasinya nanti ada di tahap akhir yaitu tes. Dan selanjutnya langkah-langkah PQRST. Yang pertama di sana ada preview. Preview itu meninjau. Jadi guru itu mengarahkan materi mana yang harus dibaca, yang harus ditinjau oleh murid-muridnya. Jadi murid itu melakukan preview dahulu terhadap materi tersebut. Jadi meninjau mana saja teks-teks yang penting. Nah, seperti itu di tahap review. Yang kedua di question sebagai tindak lanjut dari preview tadi. Setelah anak itu membaca dan menemukan beberapa kata kunci, itu bisa ditanyakan apa sih, anak itu bertanya sendiri bagian mana atau materi mana yang dia itu kurang mengerti. Nah, seperti itu bisa dia membuat daftar pertanyaan dari materi tersebut. Hal-hal yang susah, hal-hal yang tidak difahami itu dibentuk tabel pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu read. Nah, read ini mengulang kembali. Jadi yang tadi preview itu membaca untuk meninjau, nah read ini untuk mengulang kembali bacaan untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semisal pertanyaannya itu tidak ditemukan jawaban, maka nanti ditanyakan atau diserahkan ke guru mata pelajaran. Yang selanjutnya summarize atau state, atau
ini langkah yang paling penting ya, yaitu merangkum. Jadi di sana itu siswa itu mulai merangkum semua yang dia lakukan dari preview, membuat daftar pertanyaan dan membuat read ya, membaca kembali. Itu dia di sana dibentuk hasil pemahamannya dia itu dibentuk dalam rangkuman. Selanjutnya ada tes. Jadi setelah rangkuman itu dikumpulkan atau dikoreksi oleh guru mata pelajaran, maka siswa bisa diberi evaluasi, yaitu tes. Dan selanjutnya penerapan PKRST dalam pembelajaran. Persiapan yang perlu dilakukan guru adalah memastikan bahwa informasi yang diperlukan bagi siswa cukup ya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru itu harus bisa mengcover. Sebelumnya guru juga harus mempelajari materi yang akan dipelajari dengan metode PKRST ini. Yang kedua, setiap langkah pembelajaran PKRST harus diakhiri dengan pemantauan dan evaluasi. Jadi setiap tahap, semisal setelah preview, gimana anak-anak, kalian sudah mendapatkan main point atau kata kunci atau kalimat yang penting. Nah, seperti itu harus dievaluasi. Nanti ke question, apa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami? Nah, baru ke read. Kalau memang pertanyaannya itu tidak ada, masih di buku, bisa siswa-siswanya disuruh untuk mengulang, membaca kembali. Seperti itu. Selanjutnya di summarize, di rangkuman. Nah, itu guru sangat berperan ya di rangkuman ini karena bentuknya nanti mengumpulkan tugas berbentuk rangkuman tersebut. Jadi dikumpulkan dan guru mengoreksi. Karena dari rangkuman itu pasti bisa diukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Dan terakhir yaitu tes. Setelah guru mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman, jadi siswanya itu diberi tes berupa pertanyaan yang sesuai materi tersebut. Dan selanjutnya metode penelitian ya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang kedua, desain penelitian ini saya menggunakan modelnya Chemist and McTaggart. Artinya itu di sana dalam model Chemist and McTaggart ini siklus yang dilaksanakan itu bukan 1 kali, tapi bisa 2 kali ataupun lebih dari 2 kali. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan gurunya. Kalau 1 kali percobaan belum berhasil, bisa 2 kali atau 3 kali. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya instrumen pengumpulan datanya di sini ada 2. Yang pertama tes, yang kedua angket. Tes di sini nanti berbentuk daftar pertanyaan. Yang kedua angket. Angketnya ini nanti daftar pertanyaan juga, tapi di sini daftar pertanyaannya bukan tentang materi, tapi tentang keseharian siswa selama di rumah saja, selama pembelajaran online. Ya, setelah saya melaksanakan penelitian itu, dan ini ada beberapa hasil yang saya dapatkan. Hasilnya ini saya bedakan, saya akan uraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga refleksi. Perencanaan ya. Jadi perencanaan di sini ada beberapa perencanaan yang harus disiapkan sebelum memulai penelitian. Yang pertama itu guru menyiapkan rencana pembelajaran, soal, tes, terus juga lembar pertanyaan angket. Nah, itu guru sudah mempersiapkan. Yang kedua, guru memberikan arahan bagaimana cara mempelajari materi tersebut. Jadi muridnya itu sudah diberikan arahan. Yang ketiga, guru memberikan arahan cara kerja strategi PKRST. Nah, ini kan beda-beda kalau pembelajaran online. Nah, kalau di sini ini arahannya lewat aplikasi WhatsApp. Jadi gurunya itu dan murid membuat grup mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang di sana gurunya nanti memberikan arahan tentang pembelajaran online-nya bagaimana, terus metode PKRST ini bagaimana. Tadi setelah merencanakan, selanjutnya melaksanakannya.
Pelaksanaannya yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman. Membuat rangkuman terkait materinya dengan apa? Ya itu dengan caranya PKRST. Maka dari itu guru memberikan arahan tentang langkah-langkah cara membuat rangkuman dengan strategi PKRST. Nah, nanti setelah siswa itu preview, question, dan read lalu sampai di summarize atau state atau merangkum. Nah, di sana rangkuman itu setelah selesai pengumpulannya ya, karena pembelajaran online jadi difoto dan dikirim lewat aplikasi WhatsApp. Nah, ini contohnya, contoh hasil rangkumannya ya. Jadi berbentuk foto seperti ini. Jadi mereka tetap menulis, bukan menulis rangkuman lewat pesan WhatsApp, tapi menulis di buku lalu difoto. Selanjutnya, setelah tadi mengumpulkan, setelah dikoreksi, guru memberikan tes. Nah, jadi setelah guru itu tahu ya hasil rangkumannya, setelah dibaca satu persatu, guru ini memberikan tes berupa daftar pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi. Soal tes evaluasi dilampirkan dalam bentuk Google Form. Jadi itu pakai Google Form dengan linknya ya, itu sudah saya cantumkan linknya di sana. Jadi di sana linknya itu dibagikan ke anak-anak, karena kalau pakai Google Form itu selain mudah juga praktis ya. Jadi jawaban langsung terkirim ke guru, nanti guru juga bisa langsung menilai. Dan selanjutnya angket ya, angket yang tadi saya katakan itu di luar materi, tapi pertanyaan tentang kegiatan mereka selama proses pembelajaran online di rumah saja ini. Dan itu juga sudah ada Google Form-nya, sama dalam bentuk Google Form sudah saya cantumkan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu refleksi. Strategi PKRST menurut saya setelah saya melakukan siklus ya, yang tadi itu tidak saya lakukan satu kali tapi itu berkali-kali, apalagi selama pembelajaran online ya. Kebanyakan kalau materi Al-Quran Hadis memang itu dilaksanakan tugasnya merangkum, terus dikasih soal, merangkum, dikasih soal. Jadi siklusnya itu tidak terjadi satu kali saja, tapi berkali-kali. Kalau yang saya jadikan acuan penelitian, ini saya melakukan siklusnya itu 2 kali saja. Untuk refleksi yang saya ambil, strategi PKRST ini sejauh ini bisa menjangkau pembelajaran anak-anak selama pembelajaran online, karena tidak bisa tatap muka, jadi cukup efektif lah PKRST ini. Lalu kesimpulannya, metode PKRST ini bisa menjadi solusi bagi guru untuk tetap dapat memonitoring perkembangan anak, perkembangan siswa selama belajar di rumah aja ya. Karena dari proses preview sampai tes itu sudah bisa mewakili pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka. Selanjutnya yang terakhir, saran dari saya untuk rekomendasi penelitian lanjutan, saya merekomendasikan mungkin yang ada peneliti lain yang mungkin tertarik dengan metode PKRST ini bisa melakukan penelitian lanjutan, tapi bukan dalam ranah ketika pembelajaran online, tapi mungkin nanti kalau sudah sekolah normal kembali, mungkin ada materi merangkum tugasnya. Nah, coba ini bisa dipakai metode PKRST ini. Terima kasih saya sampaikan karena sudah menyimak presentasi saya tentang laporan PTK. Semoga bermanfaat, dan mungkin bila tertarik dengan metode yang saya gunakan ini untuk penelitian selanjutnya bisa ditinjau kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.